Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, salam hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Baik, mungkin alangkah lebih baiknya kalau saya mengenalkan kembali. Saya adalah Muhammad Majidi, biasanya dipanggil Bapak Majidi, atau di kampus kami biasanya Mu'alim Majidi, seperti itu. Nah, terus untuk profesi saya sebagai dosen, dan ada beberapa profesi lain atau kegiatan lain yang saya ampu di semester ini, seperti itu yang sudah disebutkan oleh moderator. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kesempatannya kepada moderator, kepada panitia, kepada ketua atau CEO ATL, atau ya dalam hal ini yaitu Bapak Syarifuddin. Nah, saya berterima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan pada saat ini. Nah, terus di sini saya membawakan sebuah materi yang berjudul keterampilan dasar mengajar. Terus pertanyaannya, apa hubungannya dengan kurikulum ya, atau dengan tema yang kita buat sekarang? Literasi, kurikulum merdeka, seperti itu. Nah, itu awal mula pertanyaan. Nah, jadi alangkah lebih baiknya sebelum kita memasuki yang tema tersebut, memasuki tema besar yang tersebut. Nah, kita harus mengenal ya dasarnya, yaitu di sini saya tawarkan adalah keterampilan dasar mengajar. Kenapa ini penting? Kita lanjut. Nah, apa itu keterampilan dasar mengajar? Nah, keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. Kaitannya adalah dalam pembelajaran. Bagaimana kurikulum itu bisa berjalan ya, sedangkan gurunya sulit atau kesulitan dalam mengelola sebuah pembelajaran, walaupun disuguhi dengan strategi yang menarik, metode yang menarik, pendekatan yang menarik, model pembelajaran yang menarik, tetapi ya tidak efektif apabila keterampilan dasar mengajar ini dilewatkan. Mungkin secara tersirat atau secara sengaja atau tidak sengaja, saya yakin sekali Bapak dan Ibu sekalian pasti pernah mengalaminya atau pernah menerapkannya. Saya yakin itu. Nah, maka dari itu kita bahas satu persatu apa-apa saja keterampilan dasar mengajar. Ya, mungkin nanti setelahnya mungkin kita sharing seperti itu dari pengalaman Ibu atau pengalaman Bapak, atau boleh kalau mau kita diskusikan sama-sama seperti itu. Nah, terus keterampilan dasar mengajar ini kaitannya kemana? Terintegrasi kemana? Nah, integrasinya yaitu bahwa keterampilan ini bersifat generik. Nah, yang berarti bahwa keterampilan ini perlu dikuasai oleh semua guru. Baik itu guru TK, SD, SMP, SMA, maupun dosen. Nah, dengan intensitas, integritas, atau integrasi materinya seperti itu, dan karakter siswanya. Mungkin yang TK mungkin agak berbeda sedikit dengan SD. Yang SD mungkin agak berbeda sedikit dengan SMP, apalagi sampai ke perguruan tinggi, yaitu dosen dalam hal ini. Mungkin agak sedikit berbeda, tetapi konsepnya sama. Ya, keterampilan dasar mengajar itu untuk sebuah pengelolaan pembelajaran yang efektif. Dalam hal ini saya sering menyampaikan kepada mahasiswa saya, kita kalau misalnya berpacu kepada strategi, metode, dan model saja, kayaknya masih kurang pas. Bukan kurang pas ya, kurang lengkap. Kenapa kurang lengkap? Karena pengelolaan itu juga penting. Bagaimana strategi itu berjalan dengan efektif, bagaimana strategi itu berjalan dengan baik, tetapi pengelolaan kelasnya itu
agak sulit kita mengatur peserta didik, sulit, tidak kondusif, kita menjelaskan kurang begitu jelas, kita memberi pancingan, memberi semangat itu kurang seperti itu. Nah, lalu hal yang demikian perlu kita kaji di dalam materi keterampilan dasar mengajar seperti itu. Baik, selanjutnya keterampilan dasar mengajar itu ada yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Yang kedua keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat keterampilan menjelaskan. Yang kelima keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang keenam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh keterampilan mengelola kelas. Dan yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Apakah kita bahas semuanya? Jelas, saya rasa tidak cukup waktunya kalau kita bahas semuanya pada momen ini. Nah, jadi mungkin nanti di webinar yang berikutnya, insya Allah kita sampaikan kelanjutannya seperti itu. Nah, yang saya pilih dalam pembahasan ini yang memang sering itu menjadi fokusnya adalah yang pertama adalah keterampilan bertanya. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Yang ketiga keterampilan mengadakan variasi dan yang keempat adalah keterampilan memberikan penguatan. Jadi keempat subjudul tersebut itu yang akan menjadi fokus kita pada malam ini. Ya, tentunya saya pastinya banyak belajar ya dengan pengalaman-pengalaman ibu, pengalaman bapak ya sekalian dalam mengajar. Saya yakin ibu dan bapak pasti menerapkannya ya seperti itu. Entah secara sadar ya atau secara langsung atau tidak langsung seperti itu. Nah, jadi saya harapkan nanti di akhir kita mungkin sharing, ya kita berbagi seperti itu. Mungkin yang saya sampaikan kurang begitu kompleks, nah mungkin boleh saya minta ibu atau bapak untuk menambahkannya sesuai dengan pengalaman bapak dan ibu sekalian. Seperti itu yang saya harapkan. Nah, yang pertama adalah keterampilan bertanya. Apa itu keterampilan bertanya? Nah, keterampilan bertanya ini adalah salah satu teknik untuk menarik perhatian para pendengarnya, khususnya menyangkut hal-hal penting yang menuntut perhatian dan perlu dipertanyakan. Hal ini, saya ulangi, keterampilan bertanya itu bukannya keterampilan bagaimana kita bertanya, tapi lebih luas lagi, bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang aktif. Gurunya bertanya, siswanya bisa menjawab, dan guru dan siswanya yang pasif bisa mengutarakan ya keraguan-raguannya dengan bentuk pertanyaan. Yang mereka itu kurang percaya diri dengan keterampilan bertanya ini, nah saya harapkan itu bisa meminimalisir ya atau bisa menjadi dorongan bagi peserta didik untuk percaya diri ya dalam bertanya. Ya, jadi ada dua substansinya, yaitu bagaimana guru memancing peserta didik untuk bertanya dan bagaimana guru dalam menyeimbangkan pertanyaan dan materinya ya supaya terarah. Nah, seperti itu. Masalah yang timbul adalah khususnya untuk peserta didik yaitu malu biasanya ya. Khususnya yang saya sampaikan ini kaitannya dengan jurusan saya yaitu tentang SD, di SD biasanya. Ya. Masalah yang sering timbul walaupun tidak semua. Yang sering timbul adalah malu, kurang percaya diri seperti itu. Oke, bagaimana cara mengatasinya dalam keterampilan bertanya? Nah, yang pertama adalah penyusunan kata-kata. Nah, ini substansinya yaitu bagaimana guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik agar peserta didik bisa menjawabnya dengan baik. Ini substansinya. Penyusunan kata-kata. Kata-katanya disusun dengan baik dan jelas, ya.
Menyusun pertanyaan dapat diberikan kata-kata kunci. Nah, misalnya contohnya apa? Apa jasa Pangeran Diponegoro terhadap negara kita? Kata kuncinya yaitu jasa Pangeran Diponegoro. Artinya dia menanyakan jasanya. Jasa Pangeran Diponegoro itu seperti apa? Nah, seperti itu. Terus bagaimana pengaruh harga minyak bumi terhadap penghasilan negara? Yang ditanyakan itu apa? Kata kuncinya apa? Yaitu pengaruh. Ya, bagaimana pengaruh? Berarti si guru meminta apa langkahnya atau bagaimana caranya, ya, tanggapan dari peserta didik, pengaruh harga minyak bumi terhadap penghasilan negara, ya, peserta didik secara umum, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, distribusi pertanyaan, tulis dan lisan. Nah, seperti ini saya jelaskan. Yang pertama dulu, tulis, tertulis. Maksudnya apa, Pak? Distribusi pertanyaan. Nah, jadi substansinya lagi, ya tadi kan penyusunan kata-kata, substansinya yaitu guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Nah, kalau distribusi pertanyaan, sebaliknya, siswa yang aktif dan percaya diri bertanya kepada gurunya. Ada dua cara, tertulis dan lisan. Kenapa, Pak, harus ada tertulis? Nah, yang tertulis itu ditujukan kepada peserta didik yang tidak atau yang kurang percaya diri. Nah, mungkin kita sebagai seorang guru kan pasti mengenal nih peserta didik karakternya seperti apa. Oh, karakter di kelas saya, oh ini sangat aktif. Oh, berarti ya tidak perlu lagi yang tertulis. Berarti langsung lisan saja karena dia aktif dan percaya diri. Nah, terus mungkin ada yang beranggapan seperti ini. Oh, kalau di kelas saya itu sangat pasif. Orangnya itu sangat pasif. Oh, berarti kita harus memulainya dari awal. Yaitu dengan cara apa? Tertulis. Oke, anak-anak, Bapak atau Ibu meminta kalian untuk bertanya, ya, tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, silakan anak-anak Ibu atau anak-anak Bapak sekalian, silahkan pertanyaannya itu ditulis. Nah, pertanyaannya ditulis, tidak usah disebutkan nama kalau ini, silahkan. Nah, terus silahkan dikumpul. Nanti kita yang bacakan. Mungkin itu langkah pertamanya. Intinya dia mengutarakan apa yang ada di dalam benaknya dulu. Selanjutnya mungkin yang tertulis, kelanjutannya untuk yang tertulis, baik anak-anak, sekarang Bapak minta kalian menulis, ya. Nanti setelahnya silahkan baca sendiri. Nah, awalnya kan Bapak atau Ibu gurunya yang membacakan, nah ya, asal dia antusias saja dulu. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita meminta peserta didik untuk membaca, ya, dengan cara duduk atau berdiri seperti itu. Nah, itu. Terus yang ketiga, langkah menulis ini, baik anak-anak, silahkan tulis pertanyaannya. Nah, setelah itu silahkan dikumpulkan ke depan. Nah, nanti silahkan maju dan secara acak memilih pertanyaannya yang hendak dibacakan. Nah, secara acak, boleh juga seperti itu. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang saya yakin sungguh luar biasa pengalamannya, pastinya mungkin bisa memberi masukan di bagian sini. Oh, saya Pak, yang saya pernah dulu. Oh, cara saya seperti ini Pak. Oke, silahkan nanti itu ketika diskusi. Nah, saya harapkan ada masukan-masukan itu, ya. Nah, terus secara lisan bagaimana? Secara lisan kita lihat karakter siswanya. Oh, semuanya aktif ini. Oke, semuanya aktif ini. Jadi kalau seperti itu kita minta saja secara lisan, ya, materinya. Terus setelah itu kita minta kepada peserta didik untuk memberikan tanggapannya, ya, secara lisan. Entah kita dengan menunjuk orangnya atau meminta partisipasi, baik siapa yang mau bertanya, atau dalam hal yang lebih luas lagi bertanya atau menjawabkan, seperti itu. Kalau dalam konteks tema subjudul ini yaitu bertanya, tapi itu tertulis dan lisan. Boleh secara umum lagi, entah itu ketika menjelaskan atau ketika bertanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pemindahan giliran. Satu pertanyaan dapat dijawab oleh beberapa siswa sehingga semua aktif.
Nah, jadi ketika kita melontarkan ya pertanyaan ya, atau ya bukan kita, tapi misalnya ada peserta didik melontarkan pertanyaan, kita sebagai seorang guru kita tampung dulu. Kita minta peserta didik yang lainnya untuk menjawab agar apa? Menimbulkan suasana yang aktif, kondisi yang aktif ya, seperti itu. Baik, cepat. Yang selanjutnya adalah menyebut nama atau absen. Ya, ini dengan cara ya menunjuknya secara langsung. Secara luas lagi, entah itu bertanya ataupun menjelaskan. Seterusnya, hindari mengulangi pertanyaan sendiri dan jawaban dari siswa. Nah, hindari itu. Walaupun itu tidak disalahkan, bukan, tidak disalahkan, tidak. Tetapi secara efektif atau tidak efektifnya dihindari seperti itu. Jadi misalnya ada saya melakukannya, ya itu tidak menyalahkan, bukan menyalahkan, tetapi mungkin dihindari. Selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kita menjelaskan. Penjelasan itu secara runtun, bukan kita terpotong-potong, terbagi-bagi dari A langsung ke C, langsung ke D, terus kembali lagi ke B, bukan seperti itu. Nah, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama adalah kejelasan. Kejelasan yang saya maksud adalah tidak misalnya ada kata-kata keluar kira-kira dan lain-lain. Misalnya secara gaya berbicaranya dia menyebut a, ya silahkan, yaitu gaya bicara. Tapi maksudnya adalah menciri ya atau mengisyaratkan bahwa orang itu kurang paham. Itu maksudnya bingung. A-nya maksudnya A-nya bingung. Apalagi ada kira-kira. Wah, kira-kira ini ya jawabannya jadinya ya abstrak, jadinya apa? Pak, boleh nanya Pak. Misalnya dalam pendidikan agama Islam, berwudu itu wajib atau tidak Pak sebelum sholat? Kira-kira jangan seperti itu. Artinya kita ketika menyampaikan materi, kita sudah tahu konsep materinya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, saya yakin ini biasanya bagi pemula ya seperti itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang sudah sangat berpengalaman, ya ini ya sudah hal yang biasa seperti itu, pasti dihindari. Penggunaan contoh dan ilustrasi. Nah, bagi Bapak dan Ibu guru sekalian atau audiens sekalian yang saya hormati, penggunaan contoh itu sangat penting. Ketika kita menjelaskan, ada contohnya, ya, secara kontekstual. Lebih rinci lagi masalah contoh ini. Saya biasanya mengajarkan kepada mahasiswa saya terhadap konsep pembelajaran contextual learning. Iya, terpacu dengan kontekstual, sesuai dengan pengalamannya. Jangan yang di luar dari pengalamannya. Seperti apa? Seperti misalnya, kita mengajari peserta didik, ya mungkin ada temanya tentang penyebab, bukan penyebab, tapi ya tentang bencana alam misalnya. Mungkin contoh lain ya silahkan, tapi mungkin maksudnya saya adalah di awalnya. Mungkin yang lebih relevan dulu dengan kenyataannya. Misalnya seperti kami di Kalimantan Selatan. Kami di Kalimantan Selatan tidak pernah misalnya ada gempa atau gunung meletus. Nah, misalnya ada materi tentang itu, mungkin kita alihkan dengan apa yang pernah ada di Kalimantan Selatan, yaitu apa? Banjir. Oke, banjir anak-anak. Bagaimana cara menanggulanginya? Kenapa itu terjadi? Nah, itu lebih enak anak-anak ini menjawab. Tapi untuk pengetahuan tambahan ya silakan, nggak apa-apa, boleh saja. Ada gunung meletus atau yang lain-lainnya ya boleh saja pengetahuan tambahan. Nah, tapi untuk alasan segala macam itu mungkin ya peserta didik pasti sangat jeli dan tahu dengan apa yang pernah dia rasakan, seperti itu. Baik, seterusnya adalah pemberian tekanan. Nah, jangan bertele-tele lah intinya, menggunakan tanda atau isyarat lisan. Yang terpenting adalah perhatikan baik-baik dan seterusnya. Penggunaan balikan, feedback. Nah, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan
atau ketidakmengertiannya. Apakah kalian mengerti dengan penjelasan tadi? Nah, ada feedback seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, biasanya kan kita seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah keterampilan mengadakan variasi. Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan. Nah, ini kata kuncinya, mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam situasi belajar mengajar siswa senantiasa menunjukkan ketekunan serta penuh partisipasi. Nah, misalnya kita kaitkan dengan pernyataan saya yang di awal, apakah cukup cuma strategi saya? Saya rasa kurang cukup. Harus diseimbangkan dengan pengelolaan pembelajaran yang baik, yaitu dengan keterampilan dasar. Misalnya, kita membawakan sebuah strategi yang menurut kita menarik, tapi ketika kita membawakan, ada yang tidak kondusif, ada yang ngantuk, ada yang berkelahi, ada yang nangis. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan keterampilan dasar mengajar. Substansinya di bagian sini adalah keterampilan mengadakan variasi. Nah, untuk mengatasi kebosanan. Jadi setelah bosan itu sudah teralihkan, lanjut lagi ke langkah-langkah strategi berikutnya. Nah, seperti itu yang saya maksud. Bukan saya menentang ya, bukan, oh strategi itu ini ya, nggak efektif ya. Bukan, sangat-sangat efektif. Tetapi seimbang dia dengan bagaimana dia mengarahkan materinya dengan pengelolaannya. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian pasti lebih nyaman ketika menjelaskan dengan kondisi yang kondusif di kelas itu dibanding yang sebaliknya. Saya yakin itu. Baik, selanjutnya adalah keterampilan mengadakan variasi ada 3 macam. Variasi dalam mengajar, variasi penggunaan media, variasi pola interaksi kegiatan siswa. Baik, kita cepat. Nah, variasi dalam mengajar, penggunaan variasi suara. Penggunaan variasi suara artinya di situ tidak monoton suaranya. Oke, seperti itu, tidak monoton. Kayak biasanya yang sering saya tegur biasanya di mahasiswa saya ketika dia menjelaskan ya presentasi makalah biasanya. Dia cuma membaca, ya nggak ada intonasinya. Nah, seharusnya kan ada intonasinya, ya variasi suara. Ya, ketika penekanan kita tekan, ketika itu flat kita flat seperti itu. Nah, itu. Oke, kalau dalam hal ini saya yakin sekali secara tidak langsung Bapak dan Ibu sangat menggunakan prinsip ini. Saya yakin itu. Terus selanjutnya adalah pemusatan perhatian siswa. Nah, ini dengan cara misalnya ada kata-kata jangan lupakan ini, ya, jangan lupa ini, ya, atau lebih kompleks lagi pemusatan perhatian siswa apabila ada yang ngantuk misalnya, ada yang lagi bicara, mungkin kita bisa tegur dengan bentuk verbal. Baik anak ibu, baik anak bapak, mohon perhatikan. Nah, setelah itu, artinya kita memusatkan perhatian siswa untuk mengarahkan perhatiannya, pemusatan perhatiannya kepada kita, ya sebagai pembicaranya. Nah, yang ketiga kesenyapan. Ini biasanya sering saya minta mahasiswa saya dalam mengajar menggunakan teknik ini, kesenyapan bagaimana. Saya yakin Ibu dan Bapak pernah, ya, entah itu pernah mengalaminya atau pernah mengadakannya. Kesenyapan itu ketika peserta didik ribut, tiba-tiba hening, tiba-tiba ketika peserta didik itu ribut, yang awalnya guru itu menjelaskan, masih ribut nih, peserta didik kan ribut nih. Guru itu menjelaskan, tiba-tiba guru ini diam. Diam dan membuat suasana di sekitarnya itu menjadi hening dan senyap seperti itu. Ya, menjadi senyap. Ya. Nah, lalu sehingga memancing atau memantik yang sumber keributan tadi jadi bertanya-tanya, oh kenapa nih jadi senyap? Oh ternyata saya yang ribut sendiri. Nah lalu teralihkan lagi, lalu kembali lagi. Nah biasanya seperti itu. Terus kata saya kepada mahasiswa saya, Pak, kalau itu tidak berhasil bagaimana Pak? Kalau kita sudah senyap, tapi peserta didiknya itu masih ribut bagaimana Pak? Adakan pemusatan perhatian siswa dengan verbal.
Baik anak-anak, silakan perhatikan. Ya, terus seterusnya adalah mengadakan kontak pandang dan gerak. Baik, mengecek pemahaman siswa atau memberi perhatian khusus. Nah, mengecek pemahaman siswa, mungkin kita uh, kita kontak pandang atau bergerak kita ke arah siswa tersebut. Bagaimana nak? Apakah sudah paham? Oke, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu gerakan badan dan mimik. Nah, ini kembali kepada penggunaan variasi suara. Ini sangat penting. Ya, jangan flat seperti itu. Artinya tidak bisa kita itu menjelaskan seperti membaca. Ya, pasti ada intonasinya. Kalau Bapak dan Ibu, guru, ya, sekalian yang ada di sini, saya yakin sekali bahwa, oh itu ya pasti saya lakukan, Pak. Gerakan badan dan mimik ya itu pasti, Pak. Secara refleks itu pasti saya dengan ada gerakan seperti ini, mimik muka ketika memang serius-serius, ketika menjelaskan ada, dan seterusnya. Apalagi ketika dongeng nih, misalnya ada tentang dongeng, ya ada tuh pengenal variasi suara, gerakan badan, mimik. Nah, yang seterusnya ada pergantian posisi guru. Nah, idealnya guru itu jangan hanya diam di meja, di kursi, atau cuma duduk atau cuma berdiri di tengah. Idealnya seperti itu. Tapi ya tadi ya, tergantung lagi kepada peserta didiknya. Kan Ibu dan Bapak sekalian kan saya yakin sangat berpengalaman dan sangat mengenal karakteristik dari peserta didiknya. Oh, peserta didik saya, kalau saya ini cuma diam saja ya dia tetap fokus. Ya silahkan seperti itu. Oh, berarti bagus ya. Tapi misalnya, oh kurang ini kayaknya ada yang ngantuk dan seterusnya. Oh, mungkin kita bisa melihat ya, saya lanjutkan. Baik, boleh kita lanjutkan kepada pergantian posisi guru. Dari diam, kita mengarah kepada siswa yang ngantuk tadi, siswa yang berbicara tadi, kita berjalan ke situ, ke samping, nah atau ke belakang, atau ke depan, ya seperti itu. Baik, selanjutnya variasi penggunaan media. Nah, ini tidak panjang lebar di sini, visual ya dengan penglihatan, terus audio dengan pendengaran medianya, dan audio visual ya berupa ya video seperti itu. Atau ada juga mungkin media ya yang artinya bisa diraba atau bisa dipegang. Nah, selanjutnya adalah variasi interaksi. Variasi interaksi ini ada dua, peserta didik mandiri dan peserta didik mendengarkan penjelasan guru. Oke, baik, kita lanjut saja. Yang terakhir adalah keterampilan memberikan penguatan. Nah, meningkatkan motivasi secara psikologis dan akan berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang yang menerimanya. Yang saya sampaikan di yang nomor 3 tadi, keterampilan mengadakan variasi, di situ mengatasi kebosanan. Di sini meningkatkan motivasi secara psikologis yang mana akan mempengaruhi terhadap tingkah laku seseorang. Dalam hal ini yaitu peserta didik kita. Yang pertama adalah penguatan verbal. Penguatan verbal saya yakin sekali Bapak dan Ibu sekalian pasti menggunakannya. Dengan kita pujian. Oke, bagus, baik, anak Ibu, anak Bapak, hebat, cerdas, seperti itu. Terus selanjutnya adalah penggunaan gestur. Oke, baik. Oke, terima kasih anak Bapak yang sudah menjawabnya baik, kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan, kan biasa seperti itu ya. Nah, acungan jempol, anggukan dan tersenyum itu perasaan peserta didik itu sangat bangga, sangat senang gitu ya dengan keadaan seperti itu, kondisi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penguatan dengan cara mendekati. Nah, mendekati peserta didik. Mendekati peserta didik mungkin arahnya kepada keterampilan yang ketiga tadi ya, dalam mengadakan variasi agak cepat. Penguatan dengan cara sentuhan, menepuk pundak siswa, menjabat tangan. Nah, seperti itu. Menepuk pundak siswa mungkin tidak ya sampai seperti itu.
paling berjabat tangan, ya. Ya seperti itu. Dan ini agak sedikit sensitif ya, agak sedikit sensitif. Kenapa? Karena eh, dalam hal ini paling yang bisa adalah berjabat tangan dengan salim ya seperti itu, dengan bersalaman. Nah, dengan bentuk menghormati seorang guru tersebut ya. Selanjutnya adalah penguatan dengan memberi kegiatan menyenangkan. Nah, kegiatan menyenangkan di sini adalah ketika dia merasa bosan, ketika dia kurang motivasi, kita adakan penguatan dan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan. Yang paling simpel adalah berupa games, boleh berupa games. Ya, berupa misalnya talking stick, misalnya seperti itu. Kalau talking stick itu kan artinya tongkat yang berputar, tongkat yang berputar. Jadi tongkat itu kita minta kepada peserta didik untuk semuanya membentuk lingkaran. Nah, setelah membentuk lingkaran, berdiri, berdiri membentuk lingkaran. Setelah itu kita putarkan musik atau kita nyanyi sama-sama. Nah, tongkat itu jalan. Ketika kita stop, tongkat itu berhenti, siapa yang terakhir megang tongkat itu, dia yang akan menjawab atau dia yang akan melakukan sesuatu yang diminta oleh gurunya. Nah, seperti itu. Itu adalah games. Boleh seperti itu. Atau menyanyi. Ya, menyanyi itu sesuaikan dengan materinya. Hendaknya seperti itu. Ya, lebih tepatnya seperti efektifnya seperti itu. Selanjutnya adalah penguatan berupa tanda. Tanda di sini yaitu memberikan penilaian. Ya, berupa tanda atau kado. Nah, berupa tanda maksudnya adalah komentar atau koreksi dari ibu. A, B, C, D kah? 190 dan seterusnya kah? Itu berupa tanda. Nah, terus ada situ berupa kado. Nah, kalau berupa kado, saya tidak menganjurkannya bagi guru yang baru. Ya, kalau di tempat saya mahasiswa yang PPL, saya tidak menganjurkannya berupa kado. Nanti orientasi dari peserta didik yaitu kado dan hadiah berupa yang entah itu uang ya atau kado seperti itu. Jadi dia pamrih jadinya. Nah, itu. Tapi kalau setahun sekali dengan niat kita karena kita senang dengan kinerja siswa, ya silakan. Ya, tapi artinya tidak kayak ajang seperti itu. Siapa yang bisa ini nanti saya kasih ini. Nah, untuk mahasiswa PPL, saya awali dengan kata-kata jangan dulu. Untuk guru yang senior ya silakan, karena dia sudah tahu penanganannya seperti apa. Ya untuk yang mahasiswa PPL itu biasanya saya tahan dulu. Karena apa? Nanti ketika kalian memberi, ya, ketika kalian memberi, ya, terus ada mahasiswa PPL lainnya yang masuk ke kelas itu, nanti pasti ditagih, pasti diminta oleh peserta didiknya, Pak, itu yang Bapak yang satunya ketika kami bisa menjawab dikasih ini, Pak. Kalau Bapak bisa ngasih apa dengan ke kami, Pak? Nah, nantinya seperti itu. Kasihan yang lainnya seperti itu. Nah, jadi artinya itu arahnya kepada mahasiswa PPL atau guru yang baru biasanya hindarilah seperti itu. Nah, tapi untuk seterusnya silahkan karena bisa menanganinya. Nah, mungkin itu saja dari saya.